Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan teori kepribadian Skinner. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Next. Yang pertama ada Echwa Lintang Anindita, Nindita dengan NIM 213. Yang kedua ada Anissa Isyafila dengan NIM 224. Yang ketiga ada Zahra Asia dengan NIM 225. Yang keempat ada Aida Farah Kamila dengan NIM 248. Dan yang kelima ada Anugrah Brilian dengan NIM 266. Kami akan memperkenalkan tokoh yang akan jelaskan. Next. B.F. Skinner yang biasa disebut dengan B.F. Skinner, nama aslinya adalah Bruce Frederick Skinner, merupakan seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dengan aliran behaviorisme. Lahir pada tanggal 20 Mei 1904 di kota kecil yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau tertarik dengan kesusastraan dan pandai menulis yang membawanya menempuh pendidikan bahasa Inggris di Hamilton College. Setelah itu, ia melanjutkan studi psikolog di Harvard, khususnya pada bidang tingkah laku hewan. Alat penelitian oleh Skinner yang terkenal adalah Skinner Box. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada 3 asumsi dasar dari B.F. Skinner. Yang pertama, behavior is lawful, atau perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu. Walaupun mengakui bahwa perilaku manusia adalah organisme yang berperasaan dan berpikir, namun Skinner tidak mencari penyebab perilaku di dalam jiwa manusia dan menolak alasan-alasan dengan mengendalikan keadaan pikiran atau motif-motif internal. Yang kedua, pada behavior can be predicted, atau perilaku dapat diramalkan. Perilaku manusia atau kepribadiannya menurut Skinner ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif di mana individu tersebut mengambil bagian. Lalu yang ketiga ada behavior can be controlled, atau perilaku manusia dapat dikontrol. Perilaku dapat dijelaskan hanya berkenaan dengan kejadian atau situasi-situasi yang dapat diamati, bahwa kondisi sosial dan fisik di lingkungan sangat penting dalam menentukan perilaku. Selanjutnya, struktur kepribadian menurut B.F. Skinner. Ada 2, yaitu pertama tingkah laku responden adalah respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik yang berhubungan dengan respon tersebut. Contohnya respon berupa rasa malu saat dipuji, mengeluarkan air liur ketika melihat makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tingkah laku operan adalah respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus secara spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon. Jadi organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Keputusan respon yang dipilih tergantung pada efek terhadap lingkungan atau konsekuensinya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yakni dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian yang pertama pengkondisian. Skinner mengenali dua bentuk pengkondisian, yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian opera. Yang kedua, penguatan. Penguatan yang pertama yakni penguatan positif dan penguatan yang kedua yakni penguatan negatif. Yang ketiga adalah hukuman. Menurut Skinner, hukuman yang baik adalah anak merasakan sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Yang keempat, kepunahan. Respon dapat menghilang disebabkan oleh beberapa hal. Lalu yang kelima, kondisi internal. Kondisi internal yang pertama yakni kesadaran diri, yang kedua dorongan, yang ketiga emosi, dan yang terakhir kontrol dari perilaku. Kontrol dari perilaku yang pertama kontrol sosial, dan yang kedua kontrol diri. Lalu simpulan, menurut Skinner, kepribadian merupakan hasil dari sejarah penguasaan pribadi individu. Walaupun pembawaan genetis turut berperan, namun penguatan-penguatan menentukan perilaku khusus yang terbentuk dengan memfokuskan pada aspek belajar, di mana ia memandang reinforcement atau penguatan sebagai unsur paling penting. Terima kasih. Baik, kita akan membuka sesi pertanyaan. Sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Silakan jika ada yang bertanya. Positif sama negatif. Nah, yang negatif itu kan dia agak ambigu. Kadang dia seperti hukuman, kadang dia seperti reinforcement negatif. Kalau sebenarnya saya masih bingung sih bagaimana cara kita membedakan yang mana reinforcement negatif sama yang mana hukuman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zahra Simaludina, NIM 210900221. Pertanyaan saya yaitu dinamika kepribadian kan salah satunya kan ada pekondisian. Nah, pekondisian itu dibagi menjadi dua, pekondisian klasik dan pekondisian operan. Menurut kelompok kalian, pekondisian yang sering terjadi pada individu itu pekondisian klasik atau operan ya? Bagaimana? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Sama-sama.
pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Pertanyaannya adalah, kan klasik kan pengkondisiannya ada dua, yang pertama klasik dan yang kedua operan. Menurut kalian yang sering terjadi pada individu yang mana? Nah, menurut kami adalah pengondisian operan, yang artinya pengondisian operan adalah kunci dalam pengondisian operan adalah pengaturan yang langsung dari sebuah respon. Kemudian, penguatan itu akan meningkatkan probabilitas terulanginya perilaku. Dan Skinner yakin bahwa kebanyakan perilaku manusia dipelajari melalui pengondisian operan. Apakah Zahra ada pertanyaan? Akan menjawab pertanyaan dari Anggra ini. Jadi perbedaan dari penguatan negatif sama hukuman. Kalau dalam penguatan ini emang jadi menurut skill ini hukum lebih ke orientasi perilaku yang tidak baik itu. Bagaimana hukuman yang kalau misalkan dalam sebuah di kelas gini ya, ada yang tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman tuh pasti langsung dikasih hukuman yang keluar kelas atau nggak mengikuti aturan, nggak mengikuti pelajarannya lah. Kalau penguatan negatif ini cuma peringatan gitu loh, kayak dikasih tahu supaya tidak diulangi lagi perbuatan tersebut. Makasih jawabannya. Iya, sama-sama. Dengan NIM 248 ingin menjawab pertanyaan dari Syaira, apa arti dari kontrol sosial dan kontrol diri? Kalau kontrol sosial itu merupakan suatu tindakan, baik yang direncanakan atau tidak, dari yang datangnya itu tuh dari diri sendiri dan bersifat mengajak masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, kalau kontrol diri itu kemampuan untuk menyusun ataupun memimpin diri sendiri dan mengarahkan ke bentuk perilaku yang lebih positif di dalam lingkungan sekitar gitu. Jadi untuk Syaira, apakah puas dengan jawabannya? Baik, sama-sama. Ya.
Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami akan tutup presentasi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.